Masih semangat toh? Jangan bosan memandang saya. Ini memang saya terjebak di antara di hari ini karena harus diskusi panen, tapi karena jatuh berubah maka saya harus muncul di 3 orang berbeda. Para romo, pater, frater, suster, para narasumber, peserta hari studi 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kembali lagi di sesi ketiga di gelombang kedua hari studi Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kita akan memasuki pemateri ketiga dengan tema pengembangan kehidupan sosial ekonomi umat, perspektif ekologi, yang akan dibawakan oleh Bapak Frans Kia Duan, Bapak Dr. Frans Kia Duan. Bapak Dr. Frans Kia Duan ini adalah seorang dosen biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Bapak Frans, konsen ilmunya adalah biologi, namun penelitian terakhirnya tentang ekologi perairan. Sehingga tepatlah bila materi kita siang hari ini, kita akan menelaah dari perspektif ekonomi ekologis. Antara ekonomi dan ekologis itu ada hubungan saling terkait satu sama lain. Kata ekologis itu berasal dari 2 kata, oikos dan logos. Sedangkan ekonomi juga dari 2 kata tentang oikos dan nomos. Jadi dua-duanya ngomong tentang kehidupan manusia dalam kehidupan dengan alam dan sekitarnya. Oleh karena itu, kita akan masuk pada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Frans, dan waktu selanjutnya akan diserahkan kepada Bapak 1 jam dari sekarang. Terima kasih moderator yang saya hormati, saya kasihi para romo, pater, suster, peserta kegiatan atau studi ini yang hadir pada kesempatan ini. Sesi saya ini sesi mengantuk. Saya menyadari itu sehingga saya harus berusaha bagaimana supaya semua tertarik. Saya beradaptasi, Bapak Ibu juga harus beradaptasi karena kita berbicara ekologi. Karena itu kalau saya menyampaikan hidup, harus di situ sampaikan semangat. Saya semangat, jawab hidup. Hidup, semangat. Semangat, hidup. Pertama saya mohon maaf, saya membawa materi ini juga agak sedikit sulit karena saya berbicara ketiga. Hampir semua intisari persoalan tema kita ini sudah dibahas oleh pemateri 1 dan 2. Saya mendapat sisa-sisanya. Tapi saya berusaha karena orang ekologi itu memungut sampah-sampah itu untuk bermanfaat. Sepakat? Sehingga saya akan melompat beberapa hal yang saya sudah tulis. Karena itu tidak baik kalau ulang-ulang. Saya coba untuk melihat pengembangan sosial ekonomi dari perspektif ekologi, tetapi saya juga tidak boleh lupa untuk berbicara tentang ajaran gereja. Karena ajaran Paus atau ensiklik Paus Fransiskus itu juga dia berpedoman pada dasar-dasar ilmu ekologi. Karena itu memang sangat terkait. Saya sadar bahwa saya ini bukan orang yang memahami atau mendalami persoalan sosial ekonomi.
saya lebih banyak berkiprah dalam akademik. Saya sebagai dosen bidang ekologi, khusus saya ekologi pesisir dan laut. Saya penelitian semua dari S1 2 3 itu laut. Sehingga saya akan berusaha untuk adaptasi bagaimana saya menggambarkan hubungan antara pengembangan sosial ekonomi ke ekologi. Karena ekologi itu ilmu dasar. Dia dari ilmu biologi, dia turun ke ekologi, turun ke lingkungan. Dan ilmu lingkungan itu turunan dari ekologi. Baru nanti ilmu lingkungan dia bercabang lagi sampai lingkungan atau filsafat lingkungan, ekonomi lingkungan. Sehingga memang topik ini menarik. Bapak Ibu, ada beberapa topik yang saya coba tarik keterkaitannya untuk bisa menemukan kesimpulan dan judul ini. Judul tentang pengembangan sosial ekonomi umat perspektif ekologi saya lihat sebagai sebuah bagian yang integrated, terpadu bidangnya. Karena itu saya coba memulai dengan pengantar gambaran umum, lalu bagaimana pengembangan sosial ekonomi dari kenyataan hidup yang ada. Bapak Ibu sudah merasakan, mengamati atau membaca dari berbagai sumber tentang persoalan sosial ekonomi dan sudah dijelaskan banyak oleh guru pembicara tadi. Kemudian masalah-masalah, lalu bagaimana pemecahannya atau beberapa kesimpulan atau beberapa arahan untuk kita bisa aplikasikan aksi nyata. Lalu yang ketiga, prinsip ekologi dan kerusakan ekologi. Di sini saya hanya memberikan informasi tentang prinsip atau asas-asas ekologi yang dipakai di dalam ekonomi atau dipakai di dalam kehidupan, baik secara tradisional maupun modern. Baru yang keempat, bagaimana mempertemukan antara ekonomi dan ekologi ini. Pertemuan ini yang menjadi tren orang sebut dengan pembangunan berkelanjutan atau pembangunan berwawasan lingkungan. Itu dibuat pertemuan. Baru nanti dalam pertemuan kita menuju ke pembangunan berkelanjutan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan kesimpulan apa dari materi-materi ini. Baik, saya coba mulai dengan topik ini. Saya katakan menarik dan penting. Menarik karena dia berbicara tentang bagaimana kita mensejahterakan kehidupan umat. Ini hampir semua media, hampir semua lembaga pendidikan, hampir semua masyarakat berbicara tentang ekonomi. Ekonomi ini dia sama dengan lingkungan, dia sama dengan demokrasi dan HAM. Hampir semua mas media memperbincangkan, orang kampung juga memperbincangkan tentang persoalan-persoalan ini. Sehingga dia sangat menarik. Tetapi ini juga penting. Dia penting karena tanpa ilmu ini kita tidak bisa merekayasa segala sesuatu di dalam kehidupan. Karena ekologi ini dia berbicara tentang hal abstrak yang kita tidak lihat, yang terjadi dalam tanah, yang terjadi di udara, yang terjadi dalam air, yang sebenarnya kita ikuti. Tapi perbuatan atau tingkah laku kita tidak menyadari bahwa itu ekologi. Padahal itu ekologi. Bagaimana rantai makanan terjadi di air, mulai dari produsen, konsumen, pengurang. Bagaimana rantai makanan terjadi di darat, dan bagaimana rantai makanan terjadi dalam komunitas-komunitas kita, dalam gereja, dalam KUB, Rocky, keuskupan, sampai di negara. Dasar semua sistem ini adalah alam. Sistem alam itu apa? Ekologi. Karena itu dia sangat menarik dan penting. Dalam mempelajari prinsip-prinsip atau dasar-dasar ekologi, kalau kita mulai dengan pengertian itu saya pikir tidak perlu
bisa dirancang. Semua orang sudah tahu. Walaupun mungkin ada satu dua yang menjalankan tetapi tidak menganggap itu sebagai ilmu. Kita bisa gunakan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dalam mengelola keluarga. Pertama diri kita sendiri, kita harus kelola secara ekologis. Makan, karena dalam diri kita juga ada sistem pencernaan makanan, sistem pernapasan, sistem peredaran darah, itu ekologi dalam diri kita. Tapi kan orang biologi disebut sebagai metabolisme atau fisiologi. Nanti dia berkembang sampai di individu membentuk populasi, populasi membentuk ekosistem, ekosistem membentuk komunitas. Kita ini komunitas. Kita dari dasar-dasar individu-individu itu. Sehingga memang persoalan-persoalan yang kita bahas, pertanyaan-pertanyaan banyak tentang gereja membuat apa untuk persoalan yang sebenarnya dikembalikan tadi. Ya, Anda tanya diri sendiri. Tapi kalau saya biasa tanya kembali ke yang jawab seperti itu adalah bukan persoalan gereja saya sebagai gereja, tapi yang ditanyakan adalah lembaga gereja. Keuskupan buat apa? Rocky buat apa? KUB bikin apa? Untuk mengentaskan persoalan-persoalan sosial ekonomi yang kita hadapi. Tapi itu tidak mudah. Tidak gampang. Pembangunan ini sudah terjadi beratus-ratus tahun mulai dari sebelum kemerdekaan. Tetapi tetap ada kemiskinan, ada kerusakan lingkungan. Ya karena dasarnya ya, kalau mereka belajar filsafat tentang manusia, yang manusia seperti itu. Karena itu dalam pengembangan ekonomi harus menggunakan juga prinsip-prinsip atau asas-asas ekologi. Saya biasa bilang berorientasi ekologi atau perspektif ekologi. Banyak orang cerdas dan berteori dia hidup berekologi. Dia tidak belajar ekologi, tapi dia hidup ekologis. Dalam dirinya, dalam rumah tangganya, sampai dalam komunitas-komunitas besar, dia mengerti. Ekonomi itu juga ekologi. Nanti sebentar saya akan bedakan antara ekonomi dan ekologi utama di mana. Dalam pengembangan ini kita harus menggunakan potensi. Kemudian potensi-potensi itu kita pahami, lalu kita bisa gunakan. Potensi ada dua untuk topik ini. Potensi umat, khusus pada lingkungan, kemudian potensi ekosistem. Kita umat di khusus pada lingkungan, saya pakai data kita pahami. Saya coba mau menggunakan data, tapi saya takut waktu tidak cukup. Data tentang umat kita di khusus pada lingkungan, pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya. Presiden, gubernur, bupati, camat dan kepala desa dikenal saya dari atas. Tapi semua pemerintah yang harus mensejahterakan rakyatnya. Sehingga potensi umat atau masyarakat ini harus kita analisis, identifikasi, kenal siapa dia, kondisinya bagaimana. Yang kedua, dia hidup di ekosistem. Ekosistem kita di khusus pada lingkungan adalah ekosistem lahan kering ditambah dengan kepulauan. Maka kami udara punya mulai dunia pokok ekosistem lahan dari kepulauan. Bukan. Hanya kita belum temukan bagaimana cara kita memanfaatkan alam kita yang kering gersang ini untuk kesejahteraan hidup kita. Ini persoalan dan tantangan. Kita harus perjuangan depan. Dia paling mudah untuk memecahkan persoalan sumber daya yang terbatas menjadi sebuah kelimpahan atau kekayaan. Kita malah terminal bodoh dengan lagu-lagu pulau-pulau. Kita paling lemah di situ. Sini kita santai, tenang. Karena ini mungkin itu yang perlu kita bangun, merubah pola pikir, karakter. Ya itu, karena yang perlu diperhatikan supaya potensi kita ini baik manusianya maupun ekosistemnya atau alamnya sudah dalam suatu ekosistem. Nanti sangat perlu definisi karena manusia itu dalam ekosistem. Nah,
spiritual yang sekarang tren untuk dikembangkan. Banyak teman tulisan kami orang ekonomi mudik akan juga meraba-raba berkali-kali kabar-kabar ekonomi yang benar diteliti, termasuk itu ekonomi spiritual. Kemudian negara menyediakan kepada kita sebuah amanat undang-undang lingkungan hidup. Undang-undang lingkungan hidup kita tentang bagaimana mengelola, mengonservasi mulai dengan sumber daya alam di darat, di laut, bagaimana melakukan konservasi, membuat taman nasional, hutan lindung, kemudian bagaimana melaksanakan berbagai aktivitas pertanian, peternakan yang berbasis lingkungan. Undang atau amanat undang-undang ini ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang sekarang sudah berubah atau berkembang mengenai karena itu pula potensi yang bisa kita kembangkan dalam gerakan-gerakan aturan tadi, kita bisa dapatkan kebijakan pembangunan yang baik. Jadi tidak bisa kita buat kebijakan tanpa data, harus ada data. Kemudian dari kebijakan yang dibuat kita bisa menemukan bahwa kalau demikian kita memilih atau memutuskan semua kegiatan harus berbasis ekonomi. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan ketersediaan dan perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan pokok dan peningkatan standar hidup bagi semua lapisan masyarakat. Singkatnya, pembangunan itu untuk kemaslahatan umat atau kemaslahatan bangsa. Mau bentuk apa saja yang penting ujungnya sejahtera. Ini tidak terlalu setuju. Itu memiskinkan dan membodohi. Jangan terlalu suka dengan bansos, itu pembodohan. Tapi kebijakan negara kita mau bagaimana supaya dia aman. Politik demokrasi itu bisa terjamin. Tapi sebenarnya dilihat dari hakikat dasarnya itu negara hanya menjamin bansos itu kepada orang miskin, kaum terlantar. Itu wajib diberikan oleh negara. Bapak Ibu yang pakaian bagus harus terima bansos itu kan memperkenalkan diri sendiri sebenarnya. Iya, saya di Kaunas paling marah. Lu ini tidak pantas terima. Tapi terima sekarang, bangga, nama keluar. Padahal ada mobil, rumah bagus. Kan tidak adil. Mungkin itu bukan bidang yang saya harus bahas, tapi saya sebut. Kemudian ada beberapa tantangan. Ekonomi ketidaksetaraan atau ekonomi yang mengucilkan atau ekonomi yang mematikan nyata di dalam hidup kita. Kemudian penerapan ekonomi tetesan ke bawah. Ini juga terjadi dari seolah-olah kita ini mau tergantung pada orang kaya. Itu kasihan. Ini sampai politik Bapak Ibu. Aku kalau tidak uang jangan mau pintar tidak akan menang. Yang menang jangan dua. Lalu apa kita biarkan? Lalu sekarang banyak mau tetap jalan? Kasihan. Tapi itu kenyataan. Kita tak mengenal orang politik merumuskan aturan ini. Orang hukum menyetujui kondisi kan kita tidak ngerti. Kalau saya bicara begini pasti Bapak Fadil pasti tutupannya orang lain. Tapi itu kenyataan. Mereka itu bahkan mendoakan saja. Padahal ini dia penentu kebijakan untuk pembangunan dalam rangka mensejahterakan umat atau mensejahterakan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah berharap kepada uang dan kekayaan. Ini siapa sekarang? Keluarga juga banyak, perjodohan, merebut harta benda. Ini kenyataan. Kemudian penolakan terhadap etika dan Tuhan, sopan santun, etika itu kepada Tuhan. Mungkin kita kemudian indikator Bapak Ibu bisa lihat di dalam bagaimana penamaran kita dalam beragama. Terhadap lingkungan etika kita ada kecil buang sampah yang paling sederhana. Kalau macam Pak
dari dulu mereka biasa ke luar negeri sudah tahu negara tertentu itu makan dari modal sisa di warung makan dan nggak bayar. Ini inefisiensi di dalam asas ekonomi yang kedua. Tapi itu dibiarkan, kita tidak tahu mana yang baru kita bisa sadarkan kondisi ini. Makan buah, makan agak enteng, sisa banyak. Orang merasa diri kaya dan hebat kalau di piring makannya itu ada sisa. Padahal itu kalau dikumpulkan itu orang banyak itu bisa makan. Ini tentang kenyataan-kenyataan yang diangkat oleh Bapak Paus untuk diterapkan dalam persoalan sosial ekonomi. Potensi kurang kondisi pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan kemiskinan itu, saya tidak bicara kemiskinan, tadi sudah sedikit dibahas, pengangguran dan kesenjangan serta kerusakan lingkungan tertentu disebabkan oleh banyak faktor. Paus memperlihatkan dalam ensikliknya beberapa pokok masalah yang muncul. Pertama, para penguasa, orang kaya, politisi menutupi dampak negatif perubahan iklim. Mereka diam-diam pada lokasi rusak hutan Kalimantan, hutan Sumatera, hutan Papua sedang terjadi peningkatan global, panas global, dan mereka pernah sibuk. Tidak, mereka bilang aman saja. Kita akademisi saja ngomong di kalangan mimbar-mimbar akademik di buku persukaan kita. Siapa mengangkat dan jujur menyatakan ini sedang terjadi kerusakan? Tidak. Kita juga ngomong untuk tidak mulut, ngomong saja. Jadi sedang terjadi persoalan itu, tapi ditutup-tutupi dengan laporan pertanggungjawaban untuk bupati, gubernur, presiden dengan yang bagus-bagus semua. LPG ini saya juga termasuk salah satu staf untuk selalu menganalisis LPG gubernur. Dan tahun sekarang tetap kita harus buat yang baik karena untuk politik. Tidak pernah LPG kita buka bilang ini gagal semua baik, padahal gagal semua. Itu siapa yang bisa berbicara kecuali mereka? Saya paling percaya dari dekator tidak bisa demo, tapi keadaan sekarang ini susah demo. Memang dokumen-dokumen yang tanggal-tanggalnya, karena ketentuan tanggal itu sederhana. Dia harus memberikan rekomendasi supaya usaha itu secara ekonomi menguntungkan. Tidak boleh rugi, kalau rugi tutup itu usaha. Tetapi lingkungan tidak boleh dikorbankan. Itu salah. Lalu kami konsultan, saya posisi konsultan, saya harus berada di antara dua ini. Pengusaha dan lingkungan. Usaha kok boleh usaha, tapi itu jangan dikorbankan lingkungan. Maka engkau harus buat pernyataan-pernyataan. Lalu dokumen itu disidangkan di Komisi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten. Setelah disidangkan, disahkan dia tangan-tangan di atas usaha. Mana dijalankan? Lalu Bapak ngomong, dari itu apa yang ngomong? Saya tidak mengerti. Kami pelaku. Tapi kalau saya dijadikan saksi ahli tentang sebuah kecelakaan karena perusahaan memberikan kerugian kepada lingkungan, saya akan ngomong dokumennya, ambil dokumen, suruh dia masuk penjara. Tapi undang-undang kita tentang pelanggaran lingkungan belum diterapkan dengan baik. Hanya 1-2 di Jakarta. Kita di sini belum. Yang paling penting adalah melibatkan masyarakat. Melibatkan masyarakat penting. Kalau tidak melibatkan demo, harus demo. Saya walaupun konsultan demo, tapi saya suruh masyarakat demo lagi. Dan ini baru kaki. Supaya lingkungan menjadi baik. Jadi coba melihat ini sebagai sebuah tempat atau habitat untuk kita bangun atau kita berdayakan. Ya, pemberdayaan itu memang harus dimulai dari situ. Dan yang keempat, talenta. Jadi boleh kerja, perhatikan talenta. Talenta yaitu segala potensi sumber daya ekonomi yang dapat kita kelola dalam kerja-kerja kreatif dan memenuhi kebutuhan. Berarti ini dia tergantung cara berpikir untuk memanfaatkan talenta diri sendiri dan talenta sumber daya alam. Mampu tidak kita? Jadi kalau hanya baca sepintas, kami yang belajar ekonomi. Saya sudah dari SMP, SD, sudah saya jadi dosen ini sudah 34 tahun. Cukup tua. Saya cukup lama dan saya dari guru, mulai guru SMP, guru SMA, geografi dan saya dengan biologi cukup banyak. Ada murid saya yang doktor teologi, Romo Del Bali,
di Giovanni, dan kita mengajar, hanya mengajar. Tapi implementasi dalam kehidupan sosial itu memang tugas dari negara, tugas masyarakat, tugas kita semua untuk bagaimana mengubah keadaan di suatu daerah ini menjadi lebih baik. Jadi kita pakai berpikir ekologi itu. Ekologi adalah ilmu dasar yang tidak mempraktekkan sesuatu serta berkaitan dengan berbagai ilmu pengetahuan yang relevan dengan kehidupan atau peradaban manusia. Dan bisa kita gunakan. Pada dasarnya ekologi adalah ilmu dasar yang dapat mempraktekkan hal-hal dalam implementasi atau dalam terapannya. Ekologi adalah suatu tempat mempertanyakan, dan ada beberapa pertanyaan yang bisa saya ajukan untuk kita renungkan dalam memahami ekologi. Pertama, bagaimana alam bekerja? Bapak Ibu renung tidak? Kan itu hanya Santo Fransiskus yang tinggal di daerah terpencil hutan dan bisa menemukan itu, bilang itu. Apa yang sedang terjadi di sana? Bagaimana alam itu bekerja? Dia bekerja itu teratur. Awal mula kehidupan alam menciptakan semuanya itu kan dari dasar awal teratur. Yang membuat ketidakteraturan itu manusia. Alam tidak pernah tidak teratur, Bapak Ibu. Makanya kadang orang bilang kebenaran akan menemukan dirinya sendiri. Pak politik dari sana sini tidak jujur di politik, tapi ujungnya kebenaran akan menemukan tempatnya. Hakle itu artinya aku mau bikin aku sampai hakle. Nah itu kenyataannya memang kita tidak bisa hindari. Kemudian asas-asas teknologi banyak dipakai untuk menganalisis lingkungan hidup manusia, pertambahan penduduk, peningkatan produksi makanan dan penghijauan. Pertambahan penduduk ini begini, ingat Markus. Ada hubungan antara pertambahan jumlah individu dengan sumber daya alam. Semakin tinggi pertambahan populasi, maka semakin tinggi jumlah makanan yang diperlukan. Kalau itu orang tua mengerti, maka atur ekonomi baik-baik. Lalu kok miskin? Kenapa kok anak banyak? Dalam di ekologi kami biasa perdebatkan dulu. Sebut dengan gajah. Kenapa sebut anak banyak, gajah anak sedikit? Hanya satu. Alam sudah atur begitu. Artinya begini, yang besar dan tinggi kuat ini alam sudah, atau Tuhan sudah percaya bahwa dia pasti selamatkan itu anaknya. Ada yang kuat dan mampu, dia tidak ada siapa datang dia pukul. Maka cukup satu dia hidup, lestari. Karena dia berhubung sana kelestarian hidup. Semut, mungkin dia ada begini, tidak bakal satu kali mati, maka buatlah dia banyak-banyak. Lalu saya hubungkan dengan keluarga berencana. Tujuannya itu sebenarnya di dalam ekonomi supaya orang yang anak banyak ini harus punya ekonomi sumber daya yang tinggi. Tapi kenapa terjadi di kenyataan bahwa orang miskin dan sederhana bodoh kenapa anak lebih banyak daripada orang kaya? Katanya, caranya kita kan bagaimana loh? Tapi saya ngomong di gereja di kursus, kasih di kursus perkawinan itu ngomong begitu loh. Aku harus pada saya pernah ngomong begitu. Kenapa? Ya karena kita gereja itu untuk laki-laki banyak untuk jadi pastor dan ada banyak. Bahkan sangat kenapa anak ada tidak? Sampai saya ukur dengan satu pendapatan. Sekarang agak sedikit banyak baru disempah buat tambah satu lagi baru sempah. Dan kenapa tetangga saya yang miskin anak 6, 7? Maksudnya supaya Tuhan menyentuh hati kita yang berlebihan berilah kepada yang khusus. Anak-anak harus ada solidaritas di situ terbentuk. Jadi ini harus dipraktikkan di dalam kehidupan mestinya. Jadi anak sedikit ini adalah orang kaya, orang mampu, orang berpendidikan tinggi. Tapi orang tidak sekolah dan orang miskin anak banyak baru mampu. Para romo khotbah juga yang sedikit tapi jangan lagu egois ada yang menjadi pastor dan suster. Jadi itu harus kita ingatkan untuk ada keseimbangan anak banyak.
kesadaran lingkungan ini. Karena hukum ini mereka bisa diputar pada saksi dan pembelanya. Tapi ada kalau yang percaya betul, yang beriman betul, dia berbuat sesuatu keinginan Tuhan, maka ego spiritual itu menjadi hal yang bagus dalam wacana pembicaraan kita atau diskusi kita. Wahana ini mengemukakan peran agama dan kepercayaan guna mendorong para pemeluk dan pengadunya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi mengakar. Kita umum di katekes ini Bapak Mama domin katekes sendiri. Ikut kamu aksinya apa tidak? Sedikit orang ini kalau penelitian tentang itu promosi masih banyak. Nah, kedua, pengembangan ekonomi perspektif ekologi adalah upaya kita mengelola kekayaan atau sumber daya alam yang sudah ada demi mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Dan yang terakhir, pembangunan ekonomi harus berorientasi pada tujuan kemanusiaan dan kebutuhan kita. Ini pesan Pak Francis. Demikianlah hal-hal yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Saya kembali yang berikan kepada kami memberikan pertanyaan. Nama saya Bernadette Stella dari Kapela Santo Cornelius Lavau, Paroki Madros. Pertanyaan saya adalah bentuk atau klarifikasi apa saja dalam kepedulian Gereja Katolik terhadap pembangunan dan ekologi. Terima kasih. Saya perwakilan OMK Madros. Perkenalkan, nama saya Nia Marihan. Yang ingin saya tanyakan di sini sebelum masuk kepada pertanyaan, di sini saya akan menjelaskan. Yang seperti yang kita ketahui bahwa NTT khususnya Timur Tengah Selatan ini kaya akan sumber daya alam, seperti sumber daya alam ekologi. Seperti yang kita ketahui ada wisata alam seperti Batu Nasi, Mutis dan juga Oek Halal. Tapi kembali lagi yang kita ketahui semua bahwa kurangnya pengolahan dalam ekologi tersebut sehingga terlupakan. Maksudnya ketika kita berkunjung, kita cuma datang berkunjung saja, tidak melakukan apa-apa. Dan di sini yang menjadi pertanyaan saya, padahal kan kita sebagai masyarakat bisa membantu pemerintah untuk memberdayakan pariwisata kita, untuk meningkatkan pemasukan dana daerah, dan bisa meningkatkan kesejahteraan dan juga ekonomi masyarakat. Baik, di sini pertanyaan saya adalah bagaimana tanggapan Bapak dan juga upaya dalam mengetahui hal ini? Baik, sekian dan terima kasih. Kevindi, ya, Kevindi. Langsung tidak perlu berdialog. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Dr. Franz, Bapak Doktor yang sudah memberikan kuliah gratis. Kalau menurut saya, karena saya bukan orang yang berkecimpung di bidang biologi atau ekologi. Saya pendidik yang bertugas di daerah terpencil. Ada hal yang menjadi perhatian saya berdasarkan pengalaman dari dokter berkaitan dengan fenomena yang terjadi, penelitian, kajian-kajian ilmu yang sudah dokter alami dan geluti sejauh ini. Menurut dokter, kira-kira sejauh mana keterlibatan umat Katolik atau umat Katolik yang hidup dalam masyarakat, dalam tanda kutip umat kita yang miskin, dalam memberikan sumbangan terhadap krisis ekologi yang terjadi sampai dengan saat ini. Kesempatan yang saya peroleh, perkenalkan, nama saya Pribani dari Konstasi Santo Gabriel Opus, Paroki Santa Columba Putai. Tentang potensi umat, tadi dokter mengatakan bahwa bisa diatasi dengan cara mengubah pola pikir dan karakter. Selain itu bisa juga melalui pesan-pesan gereja atau melalui kebijakan-kebijakan baik. Pertanyaan dari saya, dokter bisa memberikan
menimbang materi pertama, kedua, dan ketiga, intinya adalah pemberdayaan dan pengembangan ekonomi ekologis umum. Oleh karena itu, pertanyaan saya, apakah rencana tidak lanjut dari program ini? Dan apabila ada rencana tidak lanjut, siapa dan bagaimana pelaksanaannya di Keuskupan Agung Kupang dan terkhusus di paroki-paroki di Kabupaten Timur Tengah Selatan? Kalau ini keberlanjutan dan indikator keberhasilan program ini apa saja antara umat Allah di perkotaan dan di pedesaan? Demikian pertanyaan saya, waktu saya kembali. Sebentar kalau Pak bisa ditambahkan dari apa yang saya sampaikan dan pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama tentang perspektif pembangunan dan ekologi yang ditanyakan oleh Nona Selane. Ini kita berbicara tentang pengembangan sosial ekonomi perspektif ekologi. Artinya sederhananya begini, bahwa dalam usaha hidup kita ini kan ekonomi itu harus menggunakan pikiran tentang lingkungan kita bagaimana. Perspektif atau orientasi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi kita itu harus orientasinya pada ekologi atau pada lingkungan kita, sumber daya alam kita, kemampuan kita, supaya apa? Supaya bisa berhasil. Jangan terlalu melihat orang atau meniru orang boleh, tetapi yang sesuai. Tetapi manfaatkan apa yang ada di lingkungan itu dengan sebaik-baiknya. Kita menanam, kita memanen dan memanfaatkan dengan kesadaran yang tinggi untuk bisa berkelanjutan. Bisa ada Gunung Mutis, ada daerah-daerah yang bagus di Boyeka, di Polen, Batu Kopa, itu tempat-tempat menarik. Lalu bagaimana dia memberi keuntungan kepada masyarakat sekitar? Ini pariwisata ini memang multi efek. Dia ada karena teorinya begitu, bahwa dengan pariwisata maka semua sektor akan hidup. Tapi nyatanya kita di sini kan belum terlihat. Ini untuk daerah-daerah atau objek wisata yang punya konsumen, ya, calon oleh konsumen atau pengunjung atau wisatawan yang harusnya besar. Di Jawa, di Bali itu wajar mereka prioritaskan pariwisata itu sebagai sumber ekonomi multi efek. Kita di NTT itu jangankan di Kabupaten TTS, di Kota Kupang saja kontribusinya terhadap PAD masih sangat kecil. Dibangun begitu indah, bisa dengan penasehat. Lalu masyarakat di sekitar itu kan mendapat keuntungan dari penjualan makanan dan minuman, lalu hiburan-hiburan yang bisa ditampilkan, menjual barang-barang kenangan untuk bisa mendapatkan uang. Orang miskin dan orang sederhana punya sumbangan terhadap krisis ekonomi ataupun krisis ekologi, menurut saya mereka punya kontribusi lebih besar. Tapi tidak pakai data penelitian, ya, tapi kita hanya pakai perenungan. Mereka itu hidup apa adanya di kampung. Mereka menerima dampak dari kekurangan bahan-bahan konsumsi dari luar, tetapi mereka punya daya tahan terhadap pangan-pangan lokal, mereka lebih kuat. Mereka tidak merasa kalau kehilangan beras atau kehilangan supermi atau kehilangan barang-barang industri, mereka rasakan. Tetapi kan itu bukan kebutuhan pokok dia. Dia dan kacang-kacangan, kemudian buah-buahan, jagung yang ada di lingkungannya. Maka dalam menghadapi krisis ekologi mereka lebih tahan. Ini sebenarnya terputusnya rantai ekosistem, rantai jaringan makanan di alam. Mengapa dulu tidak ada habis, sekarang ada habis? Kok dia punya pohon-pohon dan rumput-rumput alami, kita tanam padi dan tanam daging.
Dia mau makan di mana? Ya dia makan tadi yang kita gantikan di punya tempat makan atau di punya makanan. Sederhananya begitu. Apakah kita masih sisakan habitatnya? Apakah kita masih sisakan tempat dia makan? Ya kalau kita tidak sisakan dia makan yang kita rusakkan, ya bagi-bagi itu. Maka kamu orang-orang kampung yang mengerti dan sadar tentang rantai makanan di dalam itu, dia bilang ya anak dapat sedikit, kita dapat sedikit. Dia bahagia dengan itu. Penjelasan tentang ekonomi ekologis masih dalam tatanan konsep. Pertanyaan untuk kami ini, saya tidak tahu berapa yang petani di sini untuk kerjaan, pasti akan ulang pertanyaan seperti yang pertanyaan pertama tadi. Terus apa yang harus kami buat? Jadi mungkin dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Kalau misalnya, oke, saya pulang, saya punya tanah sekian meter persegi untuk tanam ini, kan ada banyak kemungkinan untuk ekonomi ekologis. Yang paling populer itu diversifikasi. Jangan tanam tanaman yang sama selama berkali-kali dalam satu waktu yang pendek. Tapi kan bisa ada rotasi tanaman misalnya. Itu juga salah satu yang sudah populer dari dulu dan terbukti bagus. Kemudian menggunakan cara menanam yang alamiah. Itu ada satu contoh bagus di Namutu, itu ada kebun contoh dari klasis Amanukan Selatan, Payorin. Kalau saya melihat dari sana mungkin dari Politek kenal. Dia beberapa kali pergi kunjung, diajak kami diskusi, bagus sekali, dan dia punya menghasilkan jauh lebih banyak daripada umat dan tetangga yang menggunakan pupuk. Karena itu umat yang lahannya lebih luas malah membeli sayur dan hasil buah-buahan dari kebunnya, kebun contohnya Gemit yang ada di Namutu itu. Mungkin ini yang dimultiplikasi oleh paroki-paroki atau oleh stasi-stasi. Jadi sebenarnya banyak sekali peluang yang kita bisa gunakan, tapi ini butuh pendampingan, memang tidak bisa memaksa sendiri, tetapi mungkin ada tindak lanjut nanti dari uskupan untuk PSE dibantu oleh teman-teman Katolik dari kampus-kampus dari mana-mana untuk membuat program ini bisa berjalan. Sehingga saya langsung sambung poin ketiga sebelum ke pariwisata. Mungkin Romo Sipri dan teman-teman yang pasti setelah ini kan betul ada uskup baru, pasti ada sinode, ada penyusunan peta jalan pastoral kita ke depan khusus di bidang pemberdayaan masyarakat. Mungkin poin-poin yang datang dari pertanyaan-pertanyaan peserta ini betul-betul dicatat sehingga nanti ada satu peta jalan program pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya sekedar sebuah sentrum pertanian tadi, tapi yang lebih komprehensif yang menyangkut semua aspek yang sudah sempat jelaskan yang pertama. Jadi supaya jangan dilihat hanya dalam konteks diskusi 100 tahun KWI, tapi program jangka panjang dari Uskupan Agung Kupang untuk bidang pemberdayaan masyarakat. Jadi nanti kami akan selalu mengingatkan juga karena kebetulan dengan kelompok uskup baru kami satu kampus dan masih bisa saling mengingatkan. Yang ketiga, mungkin tadi Pak Frans bilang pariwisata kita belum apa, tapi suka atau tidak suka dalam 20 tahun ke depan pariwisata akan menjadi sebuah sektor prioritas di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, karena rencana bangun jangka panjang nasional sudah ditetapkan dan hampir tanpa perubahan nanti kawasan Nusa Tenggara akan menjadi kawasan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai koridor utamanya, dan itu sudah diterjemahkan juga dalam rencana pembangunan jangka panjang Provinsi NTT untuk 2025-2045 yang sebentar lagi akan maju ke DPRD untuk disahkan. Jadi dalam 20 tahun ke depan dana kedua sektor ini masih akan sangat besar. Dana APBN. Sayang kalau kita melewatkan kesempatan ini. Contoh sederhana, kalau satu nasi ini terkenal, sebenarnya ada peluang yang banyak bisa dilakukan oleh OMK. Karena mereka bisa membuat, mereka punya tempat penjualan sendiri, membuat beberapa tambahan daya tarik untuk wisata itu, sehingga orang-orang dari Kupang, dari Naketua, dari Keva, dari Soe mau ke sana. Jadi jangan tunggu peluangnya datang, tapi kita yang menciptakan. Karena saya lihat seperti di Jawa itu setelah tempatnya jadi viral, mereka di sekitar langsung bergerak, sehingga viralnya itu tidak berhenti hanya satu dua waktu, tapi tetap
orang kata. Jadi jangan tunggu waktu masih mati kembali baru kita terkejut. Mumpung masih menjadi viral, maka marilah kita bergerak mengisi daya tarik baru sehingga orang tetap mau ke sana. Dan terakhir sekali, kelompok basis gereja itu sangat penting menurut saya, karena di Brasil itu gerakan-gerakan pemberdayaan masyarakat itu justru kuncinya ada di gerakan-gerakan umat basis. Karena mereka itu setelah Rosario, setelah katekesi, mereka langsung bicara tentang hal-hal konkret untuk pengembangan ekonomi mereka, dan itu sangat membantu juga negara yang kebetulan misalnya mayoritas Katolik seperti Brasil untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat yang paling miskin. Mungkin ini beberapa masukan terakhir untuk promosi dan teman-teman yang besok sekitar yang masuk di kuliah kesupan atau yang ada di mantan ketua senat. Para tamu, para narasumber, suster, frater dan peserta hari studi. Dengan demikian maka kegiatan kita selesai pada hari ini. Saya selaku moderator akan menutup kegiatan ini dengan mengutip beberapa hal yang menjadi diskusi kita pada hari ini. Marilah kita mengambil bagian dalam usaha untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan kehidupan sosial, ekonomi, ekologis di bawah rumah kita di bumi ini, di mana kita tinggal dan hidup, dengan melakukan hal-hal kecil mulai dari sekarang dan saat ini, dan kita menggerakkan diri kita, orang lain, mulai dari pribadi, KW, paroki, keuskupan dan nasional, yang pada intinya adalah membantu kita untuk bangkit dan bergerak bersama menuju visi di mana yang kita inginkan bersama, yakni kebaikan kita atau Gunung Komune. Hal kecil yang dilakukan secara terus-menerus oleh banyak orang akan memberi efek perubahan budaya dan lingkungan yang signifikan, dan pada hal besar yang bersifat daripada hal besar yang hanya bersifat selebrasi. Oleh karena itu, kita semua mengutip pesan dari Bapak Suci Paus Fransiskus dalam Laudato Si, bahwa kita semua dapat bekerja sama sebagai serana Allah untuk melindungi keutuhan ciptaan masing-masing sesuai dengan budayanya, pengalamannya, prakarsanya, dan bakatnya sendiri. Kami sekalian juga menyampaikan bahwa di Indonesia itu sedang digerakkan advokasi untuk membudayakan Laudato Si. Saya juga termasuk salah satu yang tidak aktif di Sulawesi. Ini ada banyak diketuai oleh Dr. Ini Maulis, tapi hari ini tidak harus beliau hadir karena banyak membahas tentang Laudato Si. Oleh karena itu nanti kita akan pulang, dan semoga gaul Laudato Si tidak berhenti pada diskusi kita dulu bersama kita, tapi kita mesti bangkit bersama dan berjalan bersama untuk mewujudkan visi dan Bapak Suci yang menciptakan rumah kita yang aman dan nyaman. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada para narasumber, Pak Teriol, Bapak Frans, dan Roman yang telah hadir di tempat ini memberikan materi untuk kita semua. Dan yang kedua, terima kasih untuk Pastor Paroki Romo Alo, Pastor Rekan, dan semua yang di SOE ini yang mempersiapkan tempat yang baik untuk kita laksanakan kegiatan seminar sehari dalam rangka ulang tahun 100 tahun KWI. Yang ketiga, terima kasih kepada para pastor seluruhnya, pastor paroki dan pastor rekan bersama umat dengan kelompok-kelompok kategorial yang hadir dalam kegiatan kita hari ini dari paroki-paroki stasi di seluruh wilayah TTS ini. Terima kasih atas kehadiran, partisipasi. Lalu yang berikut, terima kasih kepada panitia kecil juga di SOE ini yang dikomandani oleh Romo Ento. Ya, Romo Ento tadi Pater bilang itu satu nubuat masa depan itu Pater. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya Orlando. YouTube-nya Orlando. Apa katanya YouTube harus di. Oke.
1, 2.